Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini, hari Senin tanggal 22 sampai batas waktu hari Jumat tanggal 26. Ya katakanlah sampai 5 hari ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema 7 zodiak ya, menang kelak mendapatkan uang besar dari 4 penjuru. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat, biar tidak bingung bagaimana nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, langsung saja seperti biasa, saya akan tarik dulu semua energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah seperti biasa saya sudah menarik 5 clue ataupun 5 kartu, dan energi kalian semua sudah saya masukkan ya ke dalam energi kartu ya. Oke sobat ya, sekarang langsung saja kita lihat untuk clue yang pertama dulu. Ini kenapa ya di sini muncul The Devil ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 zodiak. Ini kenapa ya? Saya merasakan energi ini sangat berat ya. Ini yang saya rasakan ya, mungkin adanya pembiaran sobat. Jadi bisa dikatakan semua yang sudah bergabung di channel batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 zodiak ini, energi kan sekali lagi cukup dan sangat berat di sini. The Devil.
adanya sebuah penutupan-penutupan yang luar biasa. Ya bukan saja di faktor keuangan, bisa saja menutup di berbagai faktor, gitu. Tapi kan yang kita bahas tentang masalah, segi keuangan, nah gitu loh. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika rezeki ini ya mungkin sulit mampir sama kalian, atau bisa dikatakan rezeki itu ataupun uang itu tidak mau mampir sama kalian. Karena sekali lagi, uang itu juga bisa dikatakan energi, Sobat. Nah, dia mencari sebuah keselarasan, uang positif ketika diri kalian sudah muncul the devil, artinya apa? Ada energi negatif di situ. Maka energi dari uang itu positif, ya jelas mental, saling bertolak belakang. Nah, gitu loh. Di sisi lain, sekali lagi, uang ini energinya positif, tapi diri kalian banyak yang termasuki ataupun yang sudah terkontaminasi adanya sebuah energi negatif, yang bisa menyebutkan black magic. Makanya itu mental, saling bertolak belakang, gitu loh. Ini kayaknya sih memang betul-betul banyak yang kesulitan nih. Entah dijanjikan keuangan gagal lah, entah uang kalian dipinjam susah dikembalikan lah, entah penjualan apapun selalu misalkan mau deal tiba-tiba ada pengancelan. Seperti itu Sobat ya. Inilah biasa nih ya. Belum-belum sudah memberi kode, belum-belum sudah memberi sinyal bahwasanya banyak dari sahabat cenderung batin, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 zodiak ini rata-rata sudah rawan, sudah terkontaminasi, atau mungkin sudah adanya pembiaran-pembiaran nih mulai dulu. Sehingga apa energi itu membesar Sobat, menguat. Kayak seperti itu ya. Makanya pantesan ini saya rasakan banyak loh yang kesulitan, penurunan di keuangan, keterpurukan. Oke lanjut ya. Di clue kedua. Di sini muncul petunjuk Knight of Cup. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sobat Cirong Batin, lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 zodiak. Knight of Cup ini memberikan sebuah sinyal bahwasanya sih ini yang mengatakan bukan saya ya, tapi energi kalian. Ini sebetulnya sih lebih-lebih 7 zodiak ini ya kayaknya sih kalian itu sudah merasakan sobat. Ingat ya, kalian itu sebetulnya sudah merasakan atau sebenarnya sudah merasakan gitu, tentang adanya ketidaklancaran lah, tentang adanya mungkin sendatan, tentang adanya mungkin kebuntuan-kebuntuan, putar keuangan ini lebih-lebih terhimpit lah. Sebetulnya kalian sudah merasa, dan saya juga merasakan di sini ya. Ketika kalian sudah merasakan ini, di sisi lain sebetulnya kalian itu juga banyak ini. Selain kalian sudah banyak yang merasakan, maksud saya ini di sisi lain kalian tuh sebetulnya ya juga banyak juga. Dalam arti itu mau mencari solusi, gitu loh. Mau mencari ide, mau mencari jalan keluar. Semoga bisa dipahami ya. Nah ini apa ya? Kok kayaknya kurang cepat ini. Ketika mungkin kalian sudah punya ide, sudah punya solusi, sudah punya jalan keluar demi untuk kestabilan, demi untuk kelancaran ini terkadang banyak yang lambat di sini. Nah, apa itu yang menyebabkan kelambatan, sobat? Gitu. Seharusnya apa? Seharusnya ketika memang kita sudah merasakan keterpurukan ataupun anjlok, bukan hanya di faktor rezeki aja ya, di berbagai faktor. Ingat ya, ini kunci sobat, kunci berharga. Ingat ketika kalian sudah merasakan itu semua, ada anjlok ya, ada penurunan. Ya saran saya, ya bismillah, diikhtiarkan. Gitu. Baik ikhtiar secara logika atau bisa juga diikhtiarkan secara non logika. Nah, ketika ikhtiar logika tidak ditemukan keberhasilan, ya pindah haluan, balik ke ikhtiar secara non logika. Selesaikan secara energi, di netral energi negatif. Itu kuncinya. Tapi yang saya maksud di sini, ya terkadang itu lambat. Entah ini apa yang membuat kalian lambat ya sobat. Kalau kalian sudah merasakan loh, oh ada penurunan ya. Oh ketika dapat uang ini serasa mampir saja di tangan. Tapi apa? Ya sulit untuk mempunyai tabungan, sulit untuk mempunyai simpanan. Nah, kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi bisa dikatakan clue yang kedua di sini, energi kalian ini betul-betul memberikan kode yang sangat valid gitu loh. Di 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 samping kalian sudah merasakan keterpurukan, kesulitan. Nah, di sisi lain kalian tuh sebetulnya sudah ada semangat untuk ikhtiar, tapi terkadang ikhtiarnya itu loh lambat. Nah, apa ini sobat? Yang membuat kelambatan ini apa? Gitu loh. Jangan pernah ragu ya, gitu loh, untuk menjalankan ikhtiar kalian. Jangan pernah ragu, atau mungkin jangan dianggap sepele. Ya monggo ketika kalian mengatakan, cenderung batin mungkin hanya hiburan saja, monggo, gitu loh.
monggo jadikan ini sebagai hiburan saja tidak masalah. Tapi ketika kalian ingin perbaikan, ya apa yang sudah saya deteksikan, ini kan energi kalian sobat, ketarik, yang sudah termanifestasi. Makanya kan sering saya mengatakan, percaya tidak percaya ya kalian sendiri yang menilai pada akhirnya. Gitu. Apalagi ketika mungkin kalian sudah merasakan ada kecocokan, ya itu sudah fix energi kalian. Ya, jangan dianggap itu hiburan sobat. Gitu loh. Bukannya tidak boleh kalian menganggap hiburan, ya boleh-boleh saja itu hak kalian. Cuman kan kalian nanti nggak akan ada perbaikan. Selamanya terpuruk, selamanya dalam kesulitan. Yang konsultasi itu banyak seperti itu. Gitu. Kalau sudah parah, kalau sudah tertutup total baru adanya pergerakan. Nah, ngapain nunggu habis-habisan? Yang ada penyesalan luar biasa, bersedih, menangis dan lain-lain. Seperti itu sobat ya. Jadi saran saya jangan lambat ketika mempunyai jalan ikhtiar, jangan lambat. Ingat ikhtiar ada dua, seperti yang barusan saya informasikan, yang saya sebutkan. Seperti itu ya. Next, kita lihat untuk clue yang ketiga. Muncul judgment ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat yang batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 zodiak. Ini clue ketiga kalian muncul judgment. Ingat, judgment memberikan dua tafsir ataupun dua makna. Bisa saja akan ada sebuah kabar, akan ada sebuah informasi dan itu mengejutkan, membuat kalian senang. Nah, bisa saja untuk tafsir yang kedua ataupun makna yang kedua, kalian juga akan mendapatkan kabar, mendapatkan informasi sama. Itu juga akan berupa kejutan, tapi kalian dirugikan secara keuangan. Contoh, tadi kan sempat saya singgung di kartu The Devil, di clue yang pertama. Misalkan mau dijanjikan keuangan, ataupun entah kalian dikasih uang, ataupun mau dihutangi, ataupun dipinjemin uang, ataupun pengajuan apapun itu akan cair. Nah, bisa saja itu akan berhasil ya. Bisa saja itu akan terpending ataupun mental ataupun tidak ada keberuntungan di dalamnya. Kira-kira seperti itu ya. Jasmine, kalau dilihat dari apakah kartu ini positif atau negatif, imbang di sini. Ya, ibaratnya 50%, 50%, 50-50. 50% sangat positif kartunya, juga sama 50% juga negatif ini apakah kartunya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan banyak dari sahabat cenderung batin, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 zodiak, kayaknya sih energinya kalian banyak yang menunggu. Saya yakin itu banyak yang menanti kehadiran sebuah rezeki-rezeki, baik tak terduga maupun terduga. Khususnya kalian yang mungkin terhimpit masalah keuangan, masalah hutang, kalian sedang menunggu ini bagaimana cara mungkin untuk mengangsur, untuk nyaur. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Terlihatnya sepele jasman, tapi banyak yang pusing di sini, banyak yang bingung, banyak yang cemas. Karena apa? Ya sudah terhambat the devil. Nah, gitu loh. Oke, next lanjut ya. Clue keempat. Di sini muncul petunjuk Ten of Cup ya. Ini ada 10 cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sobat cenderung batin, lebih-lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 zodiak. Ini clue keempat ya. Muncul 10 cup. Kalau saya rasakan energinya sih bagus, baik energi secara kartu ataupun mungkin bisa saja ini energi dari kalian. Ini kayaknya sih perlahan-lahan terbuka ya, gitu loh. Pintu rezeki kalian ini terbuka. Nyatanya apa? Kalian diberi sinyal 10 cup. Tapi ingat, 10 cup di sini masih jauh sobat. Atau bisa dikatakan masih proses, masih OTW, masuk dalam kehidupan kalian ini loh, masih OTW. Sekali lagi ya, ini menggambarkan adanya sebuah terbukanya pintu rezeki kalian, dan rezeki ini berproses mau hadir, mau menuju ke arah kalian nantinya yang mempunyai 7 zodiak. Tapi ingat, ini masih OTW ya uangnya. Nah, maksud saya OTW itu ya tinggal perjalanannya mulus atau banyak liku-liku. Ketika ini mulus ya los akan mendatangi kalian, akan mendatangi 7 zodiak. Kalau mulus, kalau lancar. Tapi kalau banyak liku-liku, artinya kan tidak ada kelancaran. Nah, bisa saja di situ tercancel mental ataupun ketika dapat uang pun ini sangat jauh dari ekspektasi. Contoh, kalian dijanjikan uang 1 juta, ini misalkan ternyata yang kalian terima nanti 100.000, 200.000.
kan jauh dari ekspektasi di situ. Ya kalau mendapatkan 800, 900 ya masih untung. Nah, ini kan jauh, dapatnya cuma 100, 200. Ini sebagai contoh saja. Ketika dapat keberuntungan itu pun tidak sesuai ekspektasi loh ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekarang kita cari informasi di kartu konfirm ataupun kartu penutup, apakah memang betul-betul akan ada keberuntungan buat 7 zodiak. Kalau dilihat tanda-tanda dari clue yang ketiga, ini kan ada kabar. Bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Ternyata masuk ataupun menuju clue yang keempat, ini ada tanda baik sih, ada tanda bagus sih dari Jasmine ini. Tapi kan rezeki ini masih OTW. Nah, kira-kira seperti itu ya, masih dalam perjalanan lah untuk pengantaran. Ini misalkan seperti itu. Ya. Oke ya, terlepas dari apapun itu sekali lagi sekarang kita cari informasi di kartu konflik. Wow, double strike ya. Muncul judgment juga ya di sini ya. Ya, ini kartu konfirm kalian ya. Lebih nanti kalian yang terkoneksi di 7 dia. Ini double strike. Ada judgment, clue ketiga dan clue yang terakhir kartu konfirm sekali lagi muncul petunjuk judgment juga. Artinya apa? Ini memberikan sebuah pesan ataupun memberikan sinyal buat 7 zodiak ya, lebih-lebih ya. Ini lagi-lagi balik. Kayaknya kalian akan kuat didatangi rezeki sobat. Syukur alhamdulillah ya, akan kuat. Gitu. Bisa saja itu artinya kan bisa saja kalian masuk makna yang pertama. Tafsir yang pertama ada keberuntungan di situ. Ada ketepatan janji di situ ketika ada seseorang yang menjanjikan. Nah, gitu loh. Bisa seperti itu. Dan jangan lupa, ya juga sama unsurnya. Di sini bisa saja akan ada sebuah kabar ataupun informasi, ya tentunya nggak baik juga. Bisa tercancel, bisa mental, bisa batal, bisa tidak sesuai ekspektasi ketika memang ada sebuah ketepatan janji di situ, tapi tidak sesuai ekspektasi. Gitu loh. Ya sekali lagi biar lebih jelas, apakah ten of cup ini melambangkan rezeki ini OTW akan bisa sampai sama kalian? Dilihat dari energi sobat. Ini saya katakan dengan jelas, dengan tegas, ini semua dilihat ataupun dirasakan dengan energi. Karena kalian sudah ada the devil, ini awalnya sudah the devil kalian. Jadi bisa dikatakan kan semua keberhasilan atau ketidakberhasilan itu kan dilihat dari awalnya sobat. Dilihat dari pertamanya. Ketika awalnya ataupun pertamanya ini sudah tertutup, terus dibiarkan, diabaikan, ya mana mungkin bisa masuk. Lawang pintu pertama saja sudah tertutup. Mana mungkin keberkahan, rezeki, keberuntungan, kepositifan ini bisa masuk, mana mungkin. Beda ketika pintu pertama awalnya sudah terbuka, ya ini loss. Gitu loh. Apalagi kalian sudah ada petunjuk ten of cup. Ini rezeki ini mau OTW, mau datang sama kalian. Nah, tinggal perjalanannya ini. Ada hambatan tidak? Ada dinding penghalang tidak? Nah, makanya muncul adjustment. Mau tidak mau ini energi kalian muncul petunjuk adjustment. Jadi bisa dikatakan saling tarik-tarikan di sini. Itu energi maksud saya itu tarik-tarikan gini, antara energi positif kalian menarik sebuah kerezekian dan ada sebuah energi yang ditembak dari orang toksik, orang iri, ini juga menarik energi kalian. Menarik keberuntungan itu. Gitu loh. Di sisi lain biar tarikan kalian itu kalian dapatkan uang, di sisi lain tarikan energi dari orang negatif ini biar kalian tidak mendapatkan uang. Nah, ini kan penentunya balik di energi. Insya Allah ya, ini akan tepat, akurat ya. 99% kalian akan didatangi sebuah keuangan. Tak disangka 7 juta ini akan didatangi sebuah keuangan. Ya tentunya dari 4 penjuru. Keuangan besar ini dari 4 penjuru. Kira-kira seperti itu ya. Dan juga sebaliknya, ketika energi negatif kalian yang tinggi, adanya pembiaran di dalam The Devil, saya juga berani memastikan ataupun berani ngomong 99% tepat, akurat, rezeki ini akan mental, akan balik, gak jadi sama kalian. Yang ada hutang semakin besar, yang ada semakin keterpurukan, semakin kesulitan sobat. Karena sekali lagi The Devil. Apalagi ketika muncul Knight of Cup, adanya sebuah ikhtiar, adanya sebuah solusi, jalan keluar, ini terkadang lambat. Apalagi ketika kalian lambat, makin kacau sobat. Ini maka bisa dipahami ya. Tujuan saya nih mulai dulu kan biar kalian tuh semangat. Ketika memang ada informasi yang baik, ya syukuri, aminkan. Meskipun belum terjadi, meskipun belum merasakan, karena ucapan adalah doa kan sahabat. Ketika memang kalian melihat
ada yang kurang baik, ada keburukan di situ, ya jangan takut, tapi apa, jadikan itu pembelajaran agar apa, lebih waspada lagi langkah ke depannya. Ketika memang ada kesulitan itu biar apa, segera ada perbaikan sobat. Kalau kalian tunda-tunda, ya semakin anjlok, rezeki nggak datang semakin anjlok, ya sudah jatuh ketiban tangga nanti. Nah, kira-kira kan seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke sobat ya, silakan berdoa, semoga dalam waktu 5 hari ya, sekarang kan hari Senin, kalian akan didatangi sebuah rezeki besar ataupun uang besar dari 4 penjuru, bisa terduga maupun tak terduga, seperti itu ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya zodiak yang dimana insya Allah ya, sekali lagi 99% akan tepat, akan akurat, bahwasanya tak disangka kalian akan eh, menerima sebuah uang besar dari 4 penjuru ya. Ini selamat kalian yang punya zodiak Capricorn. Yang pertama Capricorn ya. Kalau di ratingan saya yang 12 zodiak kemarin, ini kayaknya Capricorn akan ada perubahan, terbukti jelas di sini ternyata juga muncul Capricorn. Yang kedua, kalian yang zodiak Aries. Ketiga Taurus ya. 4 Scorpio. 5 Sagittarius. 6 Aquarius. Dan yang terakhir Gemini. Sekali lagi sudah saya prediksikan, sudah saya deteksikan, sudah saya terangkan, 7 zodiak ini kayaknya sih layak akan mendapatkan sebuah uang besar atau rezeki besar dari 4 penjuru, dari berbagai 4 penjuru dalam 5 hari. Bisa saja hari ini hari Senin, atau ketika meleset tidak ada rezekinya, ya bisa saja dialihkan di hari Selasa. Ketika Selasa meleset dialihkan hari Rabu. Ketika Rabu meleset dialihkan hari Kamis. Ketika Kamis meleset, insya Allah terakhir dialihkan di hari Jumat. Ini kalian akan menerima sebuah uang besar ini kayaknya ya. Jelas saya merasakan energinya, getarannya kuat, ini uang besar. Gitu loh. Ya, tapi perlu diingat, ketika kalian biarkan adanya the devil, tidak ada penetralan ataupun tidak ada ikhtiar-ikhtiar, ya ini saya juga berani pastikan 99% ini akan gagal. Gitu loh. Adjustment yang apa, tafsir atau mana yang kedua ini akan masuk. Artinya kan ada kegagalan di situ sobat. Jadi lagi-lagi kembali sama energi sobat. Karena energi tidak boleh disepelekan. Uang itu energi positif. Ketika uang ini energi positif mau masuk, tapi di dalam diri kalian ada unsur negatif, ya mental saling bertolak belakang. Nah beda ketika energi positif kalian tinggi, aura terbuka, maka positif ketemu positif masuk dia. Jadi kalian yang akan diuntungkan. Seperti itu sobat ya. Oke,
Untuk informasi yang kedua, tetap saya memberikan sebuah informasi, satu zodiak tidak mungkin dimiliki satu orang, kembaran kalian banyak, ya lagi-lagi keberuntungan, kerezekian, ataupun ketepatan dari deteksi saya, ya ini lagi-lagi balik sama energi. Kenapa orang A kok selalu tidak ada keberuntungan, gitu loh. Terus setelah saya mendeteksikan, menginfokan kenapa kok dapatnya itu buruknya, tidak pernah dapat baiknya. Ya bisa saja orang ini energi negatifnya terlalu kuat, sobat. Kalau saya balik, kenapa orang B ini selalu beruntung? Ketika saya mendeteksikan ataupun membuat tradingan yang baik-baiknya selalu mengenai sama orang B, ya bisa saja sudah garis besarnya itu, ya berarti orang B ini energi positifnya itu tinggi. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap ya, semua informasi yang sudah saya sampaikan coba tetap ya. Percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Ya karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Gitu loh. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Nah, gitu loh sobat. Kalau memangnya tidak ada ketepatannya, berarti itu bukan energi kalian atau energi negatif kalian yang lebih tinggi. Cuma di situ kuncinya. Ya, kalau di sini ada ketepatan, ya berarti bisa saja ini energi kalian dan akan mendapatkan keberuntungan juga. Nah, karena apa? Saya mengatakan kalian sendiri yang menyikapi. Bisa saja ini energi dari kalian semua sobat, apalagi ini bersifat general reading. Sekali lagi bisa saja ini energi dari kalian yang sudah termanifestasi sehingga muncullah petunjuk-petunjuk sedemikian rupa. Ya inilah energi kalian. Nah, tinggal kalian yang membaca, tinggal kalian yang merasakan. Nah gitu loh. Kan seperti itu. Makanya ketika kalian penasaran ataupun mungkin merasakan kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya, selalu saja dibikin kandas, selalu saja dibikin ketidakberuntungan. Ketika dapat keberuntungan pun tidak selalu sesuai ekspektasi ataupun tidak bisa bertahan lama, tidak bisa membuat semakin berkembang. Nanti ujung-ujungnya anjlok, dapat masalah. Nah, ketika kalian merasakan itu, monggo jikapun itu perlu dikonsultasikan, ya monggo silakan konsultasi secara pribadi ketika kalian tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Kan seperti itu. Nah, konsultasinya sama siapa? Monggo sama siapa saja. Gitu. Bukan berarti sama saya saja, tidak. Monggo silakan cari orang-orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu. Karena tujuan konsultasi kan biar adanya sebuah perbaikan sobat. Nah, gitu loh. Kan seperti itu. Nah, biar ada tepat akurat gitu loh jawabannya. Kalau ini kan general. Nah, seperti itu ya. Nah, dan ketika memang ada sebuah masalah, ada konflik, saya akan membantu memberikan sebuah solusi. Gitu. Apalagi nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana biar aura kalian bisa terbuka kembali. Biar apa? Kedepannya penuh keberuntungan dan biar tertata sobat, biar tidak selalu dirugikan. Kalau sudah habis-habisan, hancur-hancuran, baru penyesalan ini besar luar biasa. Seperti itu ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum merasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah depannya, lekas bergerak, lekas bangkit sobat untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas, nasib baik tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang yang diri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Perjuangan. Tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua sobat, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ untuk letak kunci keberhasilan dalam hidup. Oke ya, untuk semua sahabat di cenderung batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi buat kalian semua, ya semoga tetap manfaat dan tetap semangat. Saya dan Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.